Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didulang sadulang lai pandulang ame timbago. Diulang saulang lai menggali sejarah adat Luak Nantigo. Saya lanjutkan kembali. Menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Bab ke-7, menambah pembuatan adat. 1. Pembuatan nama suku-suku pertama di Luak Nantuo juga di Luak Nantigo. Dan menegakkan datuk yang kelima memakai hukum Cupak Usali. Sesudah berbentuk pemerintahan adat dan sesudah dibuat dan disahkan rancangan induk adat yang 22 buah, kemudian dilanjutkan membuat nama-nama suku untuk yang pertama sekali. Setiap datuk akan memimpin orang-orang dalam persukuannya. Setelah beberapa lama kemudian, para datuk-datuk itu yaitu Sri Rajo Datuk Suri Dirajo, Indo Jati Datuk Ceti Bilang Pandai, Warmadewa Datuk Bandarokayo, Indah Suda Datuk Maharajo Basa, Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan, Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang, Sikalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego, Sangkalo Datuk Tentejo Gurhano, Sari Alam Kutiang Fiam Datuk Rajo Alam Sati, Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alanggu Manti Nasati, Indo Jati Harimau Canba Datuk Maharajo Suri, Reno Sudah Datuk Rajo Mentari. Kembali ke Balai Nasaruang beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu, yaitu di Batu Kasweh Bunto, dalam wilayah Pasumayam Dusun Duo. Sesudah dipikir dan ditimbang, dengan araso jopareso, dirasakan di dalam dada, dengan hati perasaan, diperiksa di kepala, dengan akal dan pikiran, seperti tertuang dalam Kato Pusako Adat. Kalau pandangan jauh Allah dilayangkan, kalau pandangan dekat Allah dicukikkan, nan elok diambil kamu pakai, nan buruk dibuang johetong. Akhirnya, sudah dapat kata yang bulat, membuat nama-nama suku yang pertama di Luak Nantuo, juga yang pertama di Luak Nantigo. Dalam pembuatan nama suku-suku yang pertama ini, dan menegakkan 4 orang datuk yang akan memimpin suku-suku itu, sudah mulai diberlakukan aturan induk adat yang 22 buah ini, antara lain menanam gelar pusako adat datuknya memakai hukum Cupak Nanduo. Dalam hal ini yaitu hukum Cupak Usali. Menegakkan para datuk berikut dengan pemberian nama-nama suku ini dipimpin oleh Rajo Duo Selo, Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan, dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang. Bertempat di Balai Nasaruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu di Batu Kasweh Bunto, dalam wilayah Pasumayam Dusun Duo. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan memimpin, menguraikan riwayat perjalanan sejarah Rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat. Dilanjutkan dengan meminumkan air dan setajur.
Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan juga menghimbaukan gelar pusaka adat Datuk dan dilanjutkan menghimbaukan nama-nama suku yang dipimpin oleh para datuk itu. Inilah para datuk yang memimpin suku-sukunya. 1. Datuk Sabatang dengan nama suku Caniago. 2. Datuk Raja Sayi dengan nama suku Tujuh Rumah. 3. Datuk Sampono dengan nama suku Korong Gadang. 4. Datuk Raja Bandaro dengan nama suku Sumage. Jatang Sultan Balun, Datuk Parapati dan Sabatang memimpin, melilitkan kain deta di kepala datuk-datuk yang baru itu sebagai tanda beliau-beliau itu sudah memakai gelar pusaka adat Datuk, dan diteruskan dengan mengucapkan sumpah sati Datuk serta mengucapkan sanksi sati Datuk. Pemberian 4 buah nama-nama suku ini berdasarkan kepada 1. Dari sifat. 2. Dari keadaan lingkungan. 3. Dari nama tempat. Sifat diambil dari sifat manusia, sifat tumbuh-tumbuhan, sifat alam. Dari keadaan lingkungan diambil dari keadaan situasi dan kondisi. Dari tempat diambil dari tempat daerah, tempat asal orang itu. Suku Caniago dari sifat orang, yaitu sifat Datuk Sabatang yang mempunyai sifat berbudi yang baharago, yaitu berbudi baik. Suku Tujuh Rumah dari keadaan lingkungan, yaitu Datuk Raja Sayi dari lingkungan Tujuh Buah Rumah. Suku Korong Gadang dari nama tempat, yaitu Datuk Sampono dari daerah Korong Gadang. Suku Sumage dari nama tempat, yaitu Datuk Raja Bandaro dari daerah Sumage. Begitu juga nama-nama suku yang akan dibuat di kemudian hari, mengambil dari nama-nama seperti itu, yaitu pertama dari sifat, kedua dari keadaan lingkungan, ketiga dari nama tempat. Sebagai catatan, banyak para penulis menyebutkan kalau pembuatan nama suku pertama adalah Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago, yang banyak mengutip dari tulisan orang Belanda bernama J.F.A. van der Rohe dalam bukunya Depositi der Volkshof den Gedeelte der Padang Ske Boven Lauden dalam kurung IG 1890 Indische Gids. Padahal der Rohe sendiri mengakui kalau bahannya didapatkan dari tambuh dan cerita turun-temurun. Der Rohe sendiri tidak pula dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai nama suku-suku itu, seperti di mana dibuat nama suku-suku itu, serta siapa nama para datuk yang memakai pertama sekali suku-suku itu, dan siapa yang membuat nama suku-suku itu. Pada tahun 1890, teori ini tidak seluruhnya diterima oleh ahli adat Minangkabau der Rohe tadi.
Bisa jadi nama-nama suku itu diambil dari nama dua kelarasan, yaitu kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Karena nama suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Caniago memang ada. Adapun kedua kelarasan itu baru ada sesudah sejarah Batu Batikam di Limau. Sedangkan pembuatan nama suku-suku yang pertama ini di pusat pemerintahan Pasumayam Dusun Tuo di Limau sebelum sejarah Batu Batikam. Itulah mengenai pembuatan nama-nama suku yang pertama di Luak Nantuo juga di Luak Nantigo. Nanti akan saya lanjutkan kembali. Dengan menegakkan datuk yang keenam di Luak Nantigo memakai hukum Cupak Usali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.